Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu di sini meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa bersama. Silakan, Calvin. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang eksperimen siswa untuk menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua untuk mendiskusikan atau menyimpulkan hasil dari eksperimen tersebut. Di mana materi kita pada hari ini yaitu tentang gerak harmonis sederhana. Ada yang tahu gerak harmonis sederhana itu apa? Ayu? Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, benar. Gerak harmonis sederhana itu adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon, selalu sama atau konstan. Di mana di sini kita akan melakukan sebuah praktikum, dan tadi Ibu sudah mengirimkan sebuah animasi. Jadi, di video kali ini kita akan belajar getaran harmonik sederhana. Tahukah teman-teman apa itu getaran harmonik? Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik benda menuju titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Jadi, getaran harmonik dihasilkan oleh gaya yang menyebabkan benda bergetar dan selalu menuju kedudukan setimbang ya. Contoh getaran harmonik adalah getaran pada bandul atau ayunan dan getaran pada pegas. Terdapat beberapa persamaan pada getaran harmonik. Pertama, persamaan simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getaran atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2pi radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar θ0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah θ0. Besarnya omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Dengan Y adalah simpangan satuannya meter, A amplitudo atau simpangan terjauh juga dalam meter, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, T waktu satuannya sekon, θ sama dengan omega T tambah θ0 adalah sudut fase. θ0 sudut fase awal, keduanya dalam satuan radian, F frekuensi satuannya Hz, dan T periode dalam sekon. Persamaan kedua adalah persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. V sama dengan dy per dt sama dengan d A sin omega T tambah θ0 per dt, sehingga diperoleh V sama dengan omega A cos omega T tambah θ0. Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai cos omega T tambah θ0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan Vmax sama dengan omega A. Dengan V adalah kecepatan dan Vmax merupakan kecepatan maksimum keduanya dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya, persamaan percepatan. Percepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu.
A sama dengan dV per dt sama dengan d omega A cos omega T tambah theta 0 per dt. Sehingga A sama dengan min omega A kuadrat sin omega T tambah theta 0. Percepatan maksimum terjadi ketika nilai sin omega T tambah theta 0 sama dengan 1. A max sama dengan min omega A kuadrat. A adalah percepatan dan A max percepatan maksimum. Keduanya dalam satuan meter per sekon kuadrat. Adapun hubungan kecepatan, amplitudo dan simpangan ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Dengan V adalah kecepatan getaran harmonik satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, A amplitudo dalam meter, dan Y merupakan simpangan dalam satuan meter. Selanjutnya, kita mengetahui sudut fase, dan beda fase dalam getaran. Jika sebuah benda bergetar harmonis dan membentuk sudut tertentu, maka sudut tersebut disebut dengan sudut fase. Sudut fase dibagi sudut satu putaran disebut fase getaran, sedangkan selisih dua fase getaran disebut beda fase. Berikut ini persamaan untuk menentukan sudut fase, dan beda fase getaran. Sudut fase dirumuskan dengan theta sama dengan omega T tambah theta 0 sama dengan 2 pi ft tambah theta 0 sama dengan 2 pi t per t tambah theta 0. Fase getaran dituliskan dalam persamaan V sama dengan theta per 2 pi sama dengan t per t tambah theta 0 per 2 pi. Dan beda fase dirumuskan dengan delta V sama dengan V2 kurang V1. Delta V sama dengan T2 per T kurang T1 per T sama dengan delta T per T. Oke teman-teman, itulah persamaan-persamaan pada getaran harmonik. Selanjutnya, kita akan membahas getaran harmonik pada pegas dan bandul. Pertama, getaran harmonik pada pegas. Sebuah pegas yang diberikan gaya akan cenderung kembali ke posisinya semula. Gaya yang menyebabkan pegas kembali ke posisinya semula inilah yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih pada pegas dituliskan dalam persamaan Fp sama dengan min K delta X. Fp merupakan gaya pemulih satuannya Newton, K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Besarnya periode dan frekuensi pegas dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Karena F sama dengan 1 per T, maka F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Dengan M massa pegas dalam kilogram, T periode pegas satuannya sekon, dan F frekuensi pegas satuannya Hz. Berikutnya, getaran harmonik pada bandul. Besarnya gaya pemulih pada bandul dirumuskan dengan Fp sama dengan min mg sin theta. Fp gaya pemulih satuannya Newton, M massa bandul dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan theta sudut simpangan. Periode pada bandul dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G, dan frekuensi F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, dengan L panjang tali dalam meter. Benda yang bergerak harmonik akan memiliki energi potensial, energi kinetik, dan jumlah dari kedua energi tersebut yaitu energi mekanik. Energi potensial getaran harmonik dirumuskan dengan EP sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Saat sin kuadrat omega T sama dengan 1, energi potensial maksimum, dan dituliskan dalam rumus EP max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat.
Sedangkan energi kinetiknya dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat kurang Y kuadrat. Energi kinetik maksimum diperoleh ketika benda berada pada titik setimbangnya atau Y sama dengan 0 dan dituliskan dalam persamaan EK max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Dan energi mekanik pada getaran harmonik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP tambah EK sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah MV kuadrat. Setengah KY kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Dan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Jika kita jabarkan, diperoleh EM sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Dari persamaan tersebut, energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik tidak bergantung pada waktu dan tempat, sehingga energi mekanik yang terjadi pada benda dimanapun berada adalah sama. EM sama dengan EP max sama dengan EK max sama dengan setengah KA kuadrat, atau sama juga dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Apakah kalian sudah melihatnya, animasi tersebut? Oke, udah berarti udah ngangguk-ngangguk ya. Baiklah. Praktikum fisika gerak harmonik sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tali kut, yang kedua stopwatch, tiga benda sebagai beban pendulum, yang keempat alat tulis, dan yang terakhir penyangga untuk mengikatkan ujung tali. Di sini saya menggunakan tongkat kayu kecil. Pertama-tama, siapkan tali kur sepanjang 40 cm. Kemudian, siapkan beban bandul yang akan digunakan. Ikat salah satu ujung tali kur terhadap kait yang terdapat pada beban bandul. Lalu, ikat ujung tali yang satu lagi terhadap penyangga kayu. Usahakan ikat sekencang mungkin menggunakan simpul mati sebanyak 2 kali. Setelah itu, posisikan penyangga kayu menjadi seperti ini. Tarik beban hingga sudut simpangannya kurang lebih 45 derajat. Lepas, start stopwatch dan biarkan bandul bergetar sebanyak 10 kali. Hentikan stopwatch pada getaran bandul yang ke-10. Hitung waktunya. Ulangi langkah yang sama sebanyak 2 kali menggunakan tali 40 cm dan 3 kali menggunakan tali 60 cm. Catat hasilnya di kertas dengan menggunakan alat tulis. Dari praktikum tersebut, diketahui panjang tali sama dengan 30 cm atau 0,3 meter. Waktu lamanya bergetar 11,84 sekon, dan banyaknya getaran adalah 10 kali. Yang ditanya adalah percepatan gravitasi. Untuk menjawabnya, pertama-tama, hitung periode dengan memasukkan rumus waktu dibagi banyak getaran. Didapat periodenya 1,184 sekon. Kemudian, gunakan periode tersebut dalam rumus mencari gravitasi berikut hingga didapat hasil percepatan gravitasinya adalah 8,44 meter per sekon kuadrat. Gunakan langkah yang sama untuk 5 percobaan lainnya. Setelah ke-6 data percobaan sudah diolah, masukkan hasilnya dalam tabel pengamatan, lalu amati. Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa panjang tali yang digunakan dalam bandul sederhana untuk mengukur percepatan gravitasi mempengaruhi tingkat ketelitian proses pengukuran.
Semakin panjang tali yang digunakan, maka periode ayunan akan semakin besar, sehingga berpengaruh pada hasil yang diperoleh dari pengukuran percepatan gravitasi tersebut. Dari animasi tersebut kita dapat melihat bahwa di mana itu merupakan sebuah praktikum dari Bandul. Tadi apa aja alat-alatnya, ada yang tahu? Ayo disebutkan yang sudah melihat animasinya. Ada bola pejal, Bu. Ada stopwatch. Ya, apa lagi? Ayo. Noni? Ada statif, Bu. Ya. Selanjutnya. Noni, apa lagi? Benang, Bu. Ya. Di sini Ibu akan meminta kepada kalian, sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai praktikum kali ini? Mungkin dari simulasi yang ditampilkan atau video pembelajaran yang Ibu berikan tadi? Bu, berarti sebelum praktikum itu kita harus menonton video link yang Ibu share. Ya, benar. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk melakukan sebuah eksperimen dari pembelajaran kita pada hari ini. A few moments later. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yaitu pertama, statif, yang kedua penggaris, yang ketiga yaitu 3 buah batu dacin, yang keempat yaitu tali, yang kelima yaitu stopwatch untuk mengetahui waktunya, terus yang terakhir yaitu ballpoint dan alat tulis supaya kita bisa mengetahui dan bisa mencatat hasilnya nanti. Percobaan pertama. Dengan panjang tali 25 cm dan beban batu dacin yaitu 50 gram. Percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan panjang tali 50 cm dan beban batu dacin 100 gram. Percobaan ketiga, yaitu menggunakan tali yang panjangnya 100 cm dan beban batu dacin yaitu 150 gram. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran selama 1 jam ini, yaitu tentang gerak harmonis sederhana. Di sini Ibu akan sedikit mengevaluasi atau ingin bertanya kepada kalian tentang pembelajaran hari ini, apa yang kalian pahami? Tentang pengertian gerak harmonis sederhana, Bu. Ya, gerak harmonis sederhana itu apa, Calvin? Nah, gerak harmonis sederhana itu adalah gerakan bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu. Ya, benar sekali. Nah, di dalam gerak harmoni ini terdapat besaran fisika. Ada berapa di situ, Ayu? Ada 4, Bu. Ya, di antaranya apa aja? Ada simpangan, ada frekuensi, ada periode, Dan amplitudo. Tadi sudah ada kan dijelaskan? Oke. Baiklah, mungkin itu sedikit evaluasi dari pertemuan kita pada hari ini. Dan tadi juga kita sudah melakukan sebuah eksperimen atau praktikum tentang bandul. Jika terdapat kesalahan ataupun kehilapan pada pertemuan kali ini, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah, sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.